mahasiswi dari program studi pendidikan bisnis di Universitas Negeri Medan, yang mana saya membuat video ini untuk tugas akhir saya di mata kuliah Mikrobiologi kelas C, yang mana saya di sini berperan sebagai seorang guru untuk mengajarkan atau memberikan materi mengenai komunikasi pemasaran, yang mana topik pembahasan yang saya akan bawakan yaitu mengenai definisi komunikasi pemasaran, yang kedua tentang tujuan komunikasi pemasaran, yang ketiga tentang fungsi komunikasi pemasaran, dan yang terakhir, yang keempat mengenai model komunikasi pemasaran. Nah, di sini saya mempunyai beberapa siswa yang dari berbagai sekolah, baik SMA maupun SMK. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita dapat berkumpul kembali di kelas kita ini walaupun dalam keadaan online, tapi kita tetap dalam keadaan semangat ya, anak-anak sekalian. Oke, baik. Untuk itu, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Saya memimpin doa. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk itu, Ibu absen dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, tolong jawab hadir. Julia Beatrix. Hadir, Bu. Nuria Fitri. Hadir. Andi Nur Rahmadani. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, pembahasan kita pertama ini adalah mengenai komunikasi pemasaran. Lanjut ya. Nah, adapun topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai tentang definisi komunikasi pemasaran, tujuan komunikasi pemasaran, fungsi komunikasi pemasaran, dan model komunikasi pemasaran. Nah, kalau ditanya apa sih itu komunikasi dan apa itu pemasaran, ada yang tahu nggak? Komunikasi itu kegiatan berbicara dua arah, Bu. Iya, benar. Kalau pemasaran? Oh, Niko belum di absen ya? Oke, Niko ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh iya, maaf ya, soalnya nggak kelihatan di sini. Oke, semua hadir berarti ya. Kita balik lagi ke materi, tadi komunikasi sudah dijawab, dan pemasaran ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada yang tahu ya. Oke, kita lanjut aja ke materi. Nah, komunikasi ini adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada umumnya komunikasi dilakukan melalui lisan dan verbal, sehingga dapat dilakukan oleh dua belah pihak. Nah, contoh dari komunikasi ini adalah saat ini yang kita lakukan. Ya, saat ini kan saya berperan sebagai seorang guru nih, kalian sebagai siswanya. Nah, saya memberikan informasi mengenai komunikasi pemasaran. Nah, berarti di sini adanya terjadi komunikasi di antara kita, ya kan? Nah, itulah contoh komunikasi yang sangat mudah kita jumpai. Nah, selanjutnya apa itu pemasaran? Nah, tadi nggak ada yang bisa jawab ya, apa itu pemasaran. Nah, pemasaran ini tuh adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini tuh mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Nah, kalau ditanya, apa sih perbedaan antara pemasaran dengan pasar? Ada yang bisa bacain nggak ini? Tolong Nuria bacain pemasaran dan pasar itu apa?
Pemasaran itu adalah strategi dalam memasarkan barang dan jasa yang akan ditawarkan. Sedangkan pasar itu merupakan tempat untuk memasarkan barang dan jasa, baik berupa penawaran maupun permintaan. Nah, iya benar ya. Pemasaran dan pasar itu adalah dua hal yang berbeda. Pemasaran adalah strategi yang memasarkan dalam memasarkan barang itu, lalu pasar adalah tempat kita menjualkan sebuah produk. Oke, sampai sini sudah paham ya apa itu pemasaran dan pasar? Siap, siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran ini atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan ini berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Nah, komunikasi pemasaran juga melaksanakan banyak fungsi ya bagi konsumen. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau dapat memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan, siapa target pasarnya, dan memperkenalkan produk. Nah, komunikasi pemasaran ini memegang peranan sangat penting bagi pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen ini maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui nih keberadaan produk di pasar. Penentuan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif dan efisien. Nah, itulah pengertian atau definisi dari komunikasi pemasaran. Selanjutnya, kita membahas tentang tujuan komunikasi pemasaran. Pada dasarnya, tujuan komunikasi pemasaran ini untuk memberikan informasi dan mempromosikan produk kepada konsumen, serta sebagai salah satu proses pembentukan citra perusahaan. Namun masih ada beberapa tujuan lainnya. Apa aja itu? Yang pertama itu memberikan informasi ya, pastinya. Yang namanya komunikasi pasti memberikan informasi ya. Selain itu adanya untuk membuat konsumen sadar akan adanya produk baru, memberikan informasi mengenai fitur dan manfaat dari produk tersebut, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Ya, jadi kalau perusahaan itu harus memberikan informasi bagaimana sih mengenai produk kita ini, apa sih manfaatnya, nah gitu. Selanjutnya itu mendapatkan koneksi atau hubungan. Ya, dari melalui berbagai macam media secara otomatis kan menjalin koneksi antara pihak perusahaan dengan konsumennya. Hal ini menjadikan perusahaan akan selalu terhubung dengan konsumen yang secara langsung berpengaruh pada terbangunnya kepercayaan konsumen dan mendorong bisnis untuk lebih maju. Jadi, perusahaan ini harus mendapatkan koneksi atau hubungan baik dengan pelanggan atau konsumennya. Jadi, apabila konsumen ini sudah merasa nyaman dengan produk yang kita buat, otomatis sebagai seorang konsumen itu akan selalu membeli produk yang kita ciptakan itu tadi, gitu. Jadi, adanya hubungan baik antara konsumen dan produsen, perusahaan dengan konsumen itu sangat-sangat penting. Nah, yang ketiga itu adalah membujuk. Membujuk di sini atau mempersuasi ya konsumen dan calon konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Tak jarang sekali persuasi juga digunakan untuk mempengaruhi permintaan terhadap keseluruhan produk. Nah, membujuk di sini itu contohnya seperti kita datang ke sebuah swalayan, adanya sales promotion girl atau SPG yang sering kita bilang. Nah, pasti kan baru kita masuk nih, SPG itu udah ada di depan untuk menawarkan produk yang mereka tawarkan. Contohnya tuh keseringan saya pribadi keseringan tuh susu. Selalu menawarkan SPG ini tuh kepada saya. Kayak misalkan, Kak, ada promosi loh, Kak, dari Milo, misalkan seperti itu. Promosinya bagaimana, gitu kan. Promosinya tuh beli 2, gratis 1, Kak, atau beli yang kemasan besar dapatnya botol Milo, misalkan kayak gitu kan. Terus boleh tester nggak? Boleh, Kak, sangat boleh. Nih kami memberikan tester Milo yang sudah jadi minuman, gitu kan. Pasti kan sering tuh kita lihat, ya kan. Nah, itulah pentingnya komunikasi pemasaran itu yang bersifat membujuk konsumen untuk membeli, untuk penasaran dengan produk yang kita ciptakan.
Oke, selanjutnya yang keempat ini mendapatkan feedback langsung. Nah, feedback dari konsumen akan sangat berpengaruh pada kualitas produk dan juga bisnis yang sedang berjalan. Dengan adanya bentuk feedback dapat menentukan langkah selanjutnya. Ya, apa itu feedback? Dari konsumen itu bisa kita lakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, survei, atau form khusus yang disebarkan melalui media sosial atau media lain. Kenapa sih Bu pentingnya feedback ini? Karena kalau kita membuat produk baru, ya kan, produk yang baru rilis lah, yang orang semua belum pada tahu, pentingnya feedback ini untuk kita mensurvei, untuk kita membuat kuesioner, agar kita sebagai perusahaan atau sebagai seorang pemasaran tahu produk kita ini sebenarnya udah sampai mana sih jangkauannya, sudah sangat luas atau belum. Ada yang tahu nggak sih produk kita ini? Nah, itunya pentingnya feedback langsung itu sangat penting bagi pemasaran. Oke, yang kelima itu mengingatkan. Ya, tujuan mengingatkan di sini adalah untuk menjaga agar brand atau nama perusahaan selalu diingat oleh konsumen. Misalnya, saat konsumen membutuhkan produk atau jasa, merek perusahaan tersebutlah yang muncul pertama kali di pikiran mereka, ya kan? Jadi di sini itu contohnya seperti mindset konsumen ya. Ketika kita membeli sebuah produk, terus kita mengingat sebuah kalimat, pasti yang mindset kita terbayangkan adalah sebuah produk ini. Contohnya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, contohnya itu teh botol sosro. Apa sih slogan dari teh botol sosro? Apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Ya nggak sih? Pernah nggak kalian dengar itu iklan-iklan kayak gitu? Pernah dong pastinya kan. Nah, itulah pentingnya membuat mindset berubah ya. Oke, selanjutnya itu memberikan edukasi. Menerapkan komunikasi pemasaran yang baik dan benar pada media komunikasi akan memberikan pengetahuan kepada konsumen tentang produk yang dipasarkan. Nah, ini sangat penting sekali ya anak-anak sekalian. Nah, yang ketujuh ini yang terakhir ya, adanya branding perusahaan. Apa sih tujuannya, Bu? Adalah untuk melakukan branding bisnis atau perusahaan agar bisa dikenal oleh orang banyak. Dengan branding, kamu dapat meningkatkan layanan serta membentuk citra baik perusahaan. Oh, ternyata ada lagi. Ada yang ke-8. Apa itu yang ke-8? Adalah mendapatkan. Nah, apabila sebuah bisnis atau perusahaan bisa melakukan komunikasi dengan baik, akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan konsumen. Peningkatan layanan bisa dilakukan dengan cara membuat blog yang interaktif, seperti iklan, dan memberikan backstory tentang kejadian atau asal-usul perusahaan. Nah, yang ke-9, yang terakhir nih ternyata, yaitu meningkatkan penjualan. Nah, satu hal yang penting dari tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan ya penjualan produk. Semakin banyak produk yang terjual, artinya semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi pemasaran. Apa saja itu? Nah, ada beberapa nih fungsi komunikasi pemasaran yang penting bagi perkembangan sebuah bisnis atau perusahaan. Yang pertama, menjangkau target pasar yang tepat. Nah, memahami target pasar, sesuatu yang penting bagi bisnis. Hal yang perlu dipikirkan berikutnya adalah bagaimana sih cara meraih atau menjangkau target pasar atau audiens yang tepat. Nah, untuk mengumpulkan informasi tentang audiens, tentang bisnis kita ini perlu melakukan riset pasar, seperti survei, grup fokus, dan wawancara yang untuk mengumpulkan wawasan pelanggan yang penting ini. Dan setiap media sosial nantinya akan kita temukan bahwa karakteristik setiap pelanggan itu pasti berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya itu membangun kepercayaan brand. Untuk membangun kepercayaan brand di antara target pasar bisnis kita, ingatlah untuk selalu mengomunikasikan pesan brand yang konsisten di setiap platform pemasaran yang kamu gunakan. Konsumen akan bingung atau merasa tidak nyaman bila ternyata mendengar atau mendapatkan informasi yang saling bertentangan atau memiliki pengalaman merek yang terputus-putus. Nah, selanjutnya itu mencapai target penjualan. Ya, komunikasi pemasaran ini tuh melibatkan proses mendapatkan perhatian dari konsumen dan keberhasilan membujuk mereka untuk berinteraksi dengan kita. Tetapi tujuan akhirnya bukan hanya interaksi, melainkan penjualan yang berujung pada keuntungan bisnis. Ketika kita sudah berhasil melakukan interaksi dan mampu menjaga hubungan dengan baik nih, selanjutnya fokuslah
pada penjualan. Untuk mencapai angka penjualan yang memuaskan, komitmen tim dan kamu sangat dibutuhkan. Oke, sampai sini paham ya mengenai fungsi dari pemasaran? Paham, Bu. Oke, selanjutnya itu ada model komunikasi pemasaran, ya. Dalam komunikasi pemasaran ini merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen, sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. Konsep yang secara umum sering digunakan nih untuk menyampaikan pesan disebut sebagai bauran promosi atau promotional mix. Ya, karena biasanya pemasar sering menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu rencana promosi produk. Nah, 5 jenis bauran promosi. Yang pertama itu iklan. Sudah sangat sering kita lihat iklan-iklan, baik itu di televisi, baik itu di sosial media, baik itu di jalan raya, itu pasti kalian sudah melihat iklan. Dan pasti kalian sudah tahu sih fungsi dari iklan itu apa, ya kan? Ada yang tahu nggak fungsi dari iklan itu apa? Promosi. Iya, benar, promosi. Iklan ini mencakup semua pesan berbayar yang disampaikan melalui audiens target. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah media cetak ya, televisi, papan iklan, dan juga online. Nah ini pasti sudah paham lah ya mengenai iklan ini. Nah selanjutnya ada penjualan pribadi. Penjualan pribadi adalah cara yang bagus untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka. Umumnya metode ini digunakan oleh perusahaan atau bisnis yang menjual produk dan layanan kelas atas yang membutuhkan upaya lebih tegas untuk membujuk pelanggan untuk membeli. Nah, penjualan pribadi ini contohnya kayak kita sendiri ya, menjual produk kita, sering banget tuh kan kita menjadi reseller dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ya promosi kan. Namanya baruan promosi pasti tujuannya adalah promosi. Promosi ini tuh bisa berupa kupon atau potongan harga. Biasanya tuh sale-sale yang disukai oleh konsumen. Oke, selanjutnya itu tentang hubungan masyarakat yang berkaitan dengan bidang yang melibatkan pengembangan hubungan yang baik dengan media dan publik. Biasanya metode ini berguna untuk mengalihkan perhatian dan berita yang menyenangkan terkait dengan perusahaan atau ketika mencoba untuk mempromosikan citra perusahaan. Selanjutnya itu ada pemasaran secara langsung. Nah, pemasaran secara langsung ini perusahaan itu dapat melakukannya dengan menggunakan email atau telepon, pesan-pesan yang berisikan penawaran khusus atau ajakan untuk melakukan pembelian dan sejenisnya. Pemasaran langsung ini sangat pasti kita juga pernah mendapatkannya email dari salah satu perusahaan yang mungkin sering kita lakukan pembelian ya. Jadi ada notif masuk, misalkan ada promosi nih, misal ada untuk promosi Lebaran atau promosi tahun baru dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada tugas ya. Karena kita juga cuma sedikit, ya ini nggak harus tugas kelompok ya. Nah, coba nih siapa yang bisa menjawab? Coba pikirkan model komunikasi pemasaran yang bagaimanakah yang sering kamu terima atau kamu lihat di jalan. Lalu apa sih isi yang disampaikan oleh perusahaan itu ke kamu? Coba, boleh jawab nggak? Nuriyah, boleh jawab? Mungkin seperti ini ya Kak. Maaf Bu. Mungkin seperti kayak yang itu apa namanya kayak kopi gitu Bu, kayak Good Day gitu Bu. Itu kan sering ada di papan-papan iklan, baik itu di jalan ataupun di TV. Jadi dia isinya tuh kayak mempromosikan kopi dia bahwa kopi dia ini berbeda sama kopi yang lainnya. Dan kopi dia tuh banyak banget varian rasanya sesuai dengan kondisi cuaca di Indonesia ini khususnya. Oh iya, benar sekali ya. Good Day. Berarti kamu nih sering memperhatikan iklan ya yang ada di televisi dan lain sebagainya. Terus ada yang bisa menjawab lagi? Atau hanya Nuria? Oke, baiklah. Kalau misalkan sudah paham semua materi yang saya ajarkan keempat itu, ya, alangkah baiknya sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, mohon kepada siswa-siswa Ibu untuk cross-check lagi ya. Cross-check lagi pembelajaran kita pada hari ini, cari tahu lagi tentang materi-materi selain yang ada di buku kita. Selanjutnya Ibu tutup dengan doa. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai? Baik. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah memperhatikan, ya, yang sudah menyimak dan sudah menjawab. Kalian sangat aktif sekali, kalian sangat baik sekali, dan juga kalian sangat pintar. Saran Ibu untuk terus belajar ya anak-anak sekalian. Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri dengan